Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Isya dan Tarawih Masjid Nurul Amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak untuk diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya perjuangan dari hati, dan dengan sebenar-benarnya keikhlasan. Karena di momen yang mulia ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, apa yang kita lakukan atau apapun yang kita laksanakan, insya Allah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini ingin sedikit memberikan nasihat untuk diri sendiri dan untuk jamaah sekalian, yaitu yang berkaitan dengan yang namanya keikhlasan. Apa itu ikhlas? Apa makna sejati dari ikhlas? Tentu kita tidak asing lagi dengan kata-kata ikhlas. Kita sudah sering mendengar ikhlas, khalasa yakhlusu ikhlasan. Tapi apa makna dari ikhlas itu sendiri? Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu maknanya bisa dikatakan bersih, bebas dari segala apapun yang mencampurinya, terbebas dari hal yang lain, bersih, tidak terpengaruh dengan hal lain. Kalau diibaratkan dalam suatu bejana, di situ di dalamnya ada air putih yang bersih, maka air putih itu tadi tidak tercampur dengan kotoran-kotoran atau air-air yang lain yang dapat merusak warna dan baunya. Itu yang dinamakan sejatinya keikhlasan. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kita laksanakan dengan keikhlasan di dalam bulan Ramadan? Yang pertama adalah menjaga kemurnian akan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah keikhlasan kita ini hanya di awal Ramadan atau sampai di akhir bulan Ramadan? Karena menjaga kemurnian hati, menjaga keikhlasan hati, menjaga niat yang ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata itu memang agak sulit. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan petunjuk hidayahnya dan diberikan kekuatan untuk menjaga keikhlasan.
Sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada poin menarik, kisah menarik yang dapat kita ambil dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkait yang namanya juga dengan keikhlasan hati. Mungkin jamaah sudah sering mendengar, mungkin ada yang sudah mendengarnya, tetapi ini sebagai bahan renungan untuk kembali kita, yaitu sahabat Nabi yang bernama Tsauban. Seseorang ini, sahabat Nabi ini mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa itu keunikannya? Tsauban itu ketika di waktu datangnya waktu sholat wajib, dia orang yang pertama kali datang ke masjid dan menduduki shaf yang paling kanan di pojok. Selalu. Sampai para sahabat yang lain itu pun gak mau mengganggu tempatnya ini. Para sahabat udah tahu kalau tempat itu tempat khusus Tsauban. Hingga berlarutnya waktu, berjalannya waktu, ya. Pada sewaktu-waktu Rasulullah hendak melaksanakan sholat subuh. Dia melihat di pojok kanan dan tidak dia mendapati Tsauban berada di sana. Ditanya kepada sahabat yang lain, kemana Tsauban hari ini? Kok tidak kelihatan? Sahabat yang pada waktu itu juga tidak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah agak melamakan untuk memulai waktu sholat subuh, hanya untuk menunggu seorang sahabat. Tapi karena berjalannya waktu sudah mau tergelincir, matahari sudah mulai terbit, waktu subuh sudah mulai berakhir, akhirnya Rasulullah memulai waktu sholat subuh tanpa adanya Tsauban. Setelah sholat subuh selesai dan dilihat di shaf belakangnya Rasulullah, karena Rasulullah sebagai imam, dilihat di tempat biasa Tsauban juga tidak ada. Akhirnya Rasulullah dengan para sahabat pada waktu itu berniat untuk mengunjungi rumahnya Tsauban. Akhirnya mereka mendatangi rumahnya Tsauban. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, setibanya Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Tsauban, ternyata jarak yang dipakai, masa waktu yang dibutuhkan dari rumah sampai ke masjid itu kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Dulu tidak ada motor, tidak ada mobil. Mungkin kendaraannya menggunakan kuda atau unta. Kuda udah paling mewah. Tapi Tsauban bukan orang berada. Tsauban bukan orang yang memiliki kuda. Dia berjalan kaki menempuh perjalanan 3 jam. Singkat cerita, Rasulullah mengetuk pintu. Assalamualaikum. Ternyata ada yang menjawab, suara seorang perempuan. Waalaikumsalam. Ternyata yang keluar adalah istrinya Tsauban. Ditanya oleh Rasulullah, kemana Tsauban hari ini? Kok tidak kelihatan ada di masjid? Dijawab sama istrinya, qad tufiya zauji. Telah meninggal suami saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Rasulullah juga bertanya, adakah sesuatu hal-hal yang lain yang aneh sebelum meninggalnya Tsauban itu ada sesuatu yang dilakukannya atau dikatakannya? Rasulullah bertanya nih kepada istrinya. Dijawab sama istrinya, ada ya Rasulullah. Ada 3 perkara yang Tsauban itu mengulang-ulang terus, tapi saya tidak paham maksudnya apa. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga,
Kenapa tidak semuanya? Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan ini pertanyaan menjelang Sauban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terulang dari mulutnya dan istrinya tidak tahu. Akhirnya Rasulullah dengan diberitahu melalui ilham oleh Allah Subhanahu wa taala memberitahu jawaban maksud dari 3 pertanyaan itu. Kenapa tidak semuanya? Pertanyaan yang pertama adalah kenapa tidak semuanya? Ternyata ketika Sauban menjelang meninggalnya itu dinampakkan balasan dari amalan yang dia lakukan selama ini. Kamu melakukan perjalanan dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid itu 3 jam, ini loh balasannya. Kalau seandainya lebih jauh, ini lebih besar lagi. Jadi timbul penyesalan dalam diri Sauban, kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya ya Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Jadi dalam satu riwayat, makna kenapa tidak yang baru itu adalah ketika Sauban hendak bepergian sholat subuh ke masjid, dia mau karena kondisi cuaca waktu dingin memakai 2 pakaian, luar dan dalam. Dia mendapati di tengah perjalanan seseorang yang kedinginan. Ya, kebiasaannya Sauban itu dia memakai 2 helai. Yang bagus itu di dalam, yang jelek itu di luar. Supaya ketika kotor itu yang jelek. Nanti ketika dia sholat, dia memakai yang bagus aja. Dan dia akhirnya apa? Ketika mendapati orang yang lagi sedang kesulitan, yaitu merasakan kedinginan, dia mengasih bajunya yang luar. Dinampakkan oleh dia, ini loh amalanmu kalau kamu memberikan sesuatu yang bagus, yang baru. Dan pertanyaan yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya? Ternyata pernah suatu kejadian, Sauban ini hendak ingin memakan roti gandum ya, karena makanan pokok salah satu orang di Timur Tengah yaitu gandum dengan susu. Kebetulan ada seorang pengemis yang lewat meminta rotinya dia. Akhirnya Sauban membagi 2 rotinya, dikasihnya kepada pengemis. Sama malaikat dilihatin tuh. Ini loh kalau kamu mengasih semuanya, pahalanya ini. Itulah 3 pertanyaan tadi yang dijawab oleh Rasulullah. 3 pertanyaan yang istrinya tadi tahu, dijawab oleh Rasulullah, ini jawabannya. Ikhwani rahimakumullah. Apa maksud dari semua ini? Kalau jiwa dalam diri Sauban tidak penuh dengan keikhlasan, kalau dalam jiwanya hanya mencintai dunia, sepenuhnya dunia, tanpa mengedepankan akhirat, atau kalau jiwanya terkontaminasi dengan keinginan hal syahwat-syahwat dunia, maka Sauban tidak akan seperti itu. Tapi apa yang dia jaga? Yang dia jaga adalah kemurnian keikhlasan hatinya dalam setiap beribadah, sehingga ditampakkan di dalam bayangannya ketika menjelang sakaratul maut, ini loh kebaikan-kebaikan yang kamu lihat. Maka itulah kenapa orang-orang yang meninggal dalam husnul khotimah itu merasa tenang, merasa nyaman, merasa dengan penuh kesenyuman. Kenapa? Karena sebelum dia meninggal itu dinampakkan semuanya balasan-balasannya dia. Amal-amal kebaikannya selama ini dinampakkan, ini loh balasan kamu. Itulah kenapa kebanyakan orang-orang yang meninggal husnul khotimah meninggal dalam keadaan senyum dan bahagia. Karena sudah diperlihatkan bayang-bayang nanti ke depannya ketika di akhirat apa yang dia terima. Ikhwani rahimakumullah. Maka dari cerita sahabat yang bernama Sauban tadi, semoga jadi pelajaran dan dapat kita petik hikmah yang luar biasa dalam menjaga yang namanya kemurnian dan keikhlasan hati dalam beribadah. Terutama di momen-momen bulan Ramadan. Semangat untuk mengejar kebaikan jangan hanya di awal-awal Ramadan. Karena terkadang kebanyakan umat Islam semangat di awal, luntur di akhir. Maka saya mengimbau kepada diri sendiri
dan jamaah sekalian semuanya untuk sama-sama menguatkan diri, menjaga diri untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaitu bihadzal karam fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.